Hai semua, namaku Amarif Ali Pasaribu, mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara yang berkesempatan untuk mengikuti program studi independen bersertifikat dengan mitra PT Siteh ERP Indonesia. Oke teman-teman, pada video kali ini aku akan kembali melanjutkan video pembahasan mengenai modul-modul yang ada pada software Odoo. Nah, di video sebelumnya aku udah menjelaskan mengenai modul website. Nah, di video kali ini aku akan kembali melanjutkan salah satu modul yang juga terintegrasi dengan modul website, yaitu modul e-commerce. Nah, jadi ini menarik teman-teman, dimana kita bisa membuat platform e-commerce untuk usaha bisnis kita yang sudah terintegrasi dengan website kita. Nah, jadi di dalam website tersebut kita juga bisa membangun ataupun membuild sebuah e-commerce. Jadi kita bisa melakukan transaksi dalam website kita. Nah, pada video kali ini ada beberapa fitur yang akan aku jelaskan terkait modul e-commerce. Nah, jadi yang pertama itu mengenai shipping method, dan yang kedua nanti aku akan coba untuk mendemokan ataupun memberikan simulasi checkout pada website e-commerce yang akan kita buat. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke software Odoo-nya. Dan di sini kita langsung aja ya menggunakan fitur yang pertama tadi, yaitu mengenai shipping method. Nah, jadi sebelum aku mulai, aku mau jelasin juga kalau modul e-commerce itu juga terintegrasi dengan modul inventory teman-teman, terutama untuk menggunakan fitur shipping method. Mengapa? Karena sebelum kita melakukan pengiriman barang, kita kan harus mengecek stok dulu, mengecek stok yang ada di warehouse ataupun di gudang. Jadi kedua modul ini itu terintegrasi, dan cara pembuatan shipping methodnya pun ada dua cara teman-teman. Nah, yang pertama bisa melalui modul e-commerce dan juga melalui modul inventory. Nah, tapi di sini aku langsung aja ya menggunakan cara yang dari modul e-commerce. Oke, nah jadi caranya kita ke side menu configuration, kita scroll ke bawah ke bagian e-commerce. Nah, di sini ada shipping methods, kita klik aja. Oke, kemudian kita mau bikin shipping method yang baru, kita klik button new. Oke, nah untuk namanya kita misalkan local delivery. Nah, kemudian untuk website kita pilih yang Eransel, misalnya ada pembeli yang membeli produk kita ya. Dan nantinya website kita adalah Eransel teman-teman. Kemudian produknya kita pilih misalnya yang Google Pixel 7 Pro. Kemudian ini udah pas, dan ini untuk fixed price kita pilih yang providernya, kita pilih yang fixed price, dan otomatis di sini akan muncul harganya karena udah ada produk yang aku tambahkan, yaitu Google Pixel 7 Pro. Nah, jika sudah seperti ini udah bisa langsung kita save teman-teman. Atau mungkin kalau mau ngecek yang begini juga nggak apa-apa. Kemudian ini free if order amount is above. Nah, ini maksudnya adalah itu kita bisa memberikan free delivery jika mencapai nominal tertentu. Misalnya kita buat 2 juta. Nah, jika nominalnya 2 juta, maka untuk free shippingnya itu akan menjadi free. Tapi di sini kita checklist saja. Kemudian langsung aja kita save. Nah, jika udah, maka kita sudah berhasil untuk membuat shipping methodnya teman-teman. Kita cek di sini. Nah, ini sudah ada ya yang local delivery yang paling bawah. Oke, nah jadi gitu ya teman-teman caranya untuk membuat shipping method pada modul e-commerce. Berikutnya kita akan mencoba mensimulasikan ataupun memposisikan diri kita sebagai customer ya teman-teman. Sebagai customer di mana kita akan melakukan transaksi beli menggunakan website e-commerce yang sudah aku buat sebelumnya. Oke, nah jadi langsung aja teman-teman kita ke websitenya. Nah, jadi teman-teman di sini aku udah buat website menggunakan modul website Odoo, di mana sini aku sudah buat website berbentuk online store, di mana di sini adalah produk-produk handphone yang dijual pada website ini.
Jadi ini ya tampilannya teman-teman. Jadi kita menggunakan modul website, kita sudah bisa membuat website sederhana untuk bisnis kita. Dan di sini aku udah login. Nah tadi sebelumnya aku udah daftar juga menggunakan akun admin ya untuk di website yang sudah aku buat. Nah jadi langsung aja teman-teman kita simulasikan transaksi beli di website Aaron Cellphone. Nah, jadi kita langsung aja kita ke shop. Oke teman-teman, nah jadi di sini kita akan mensimulasikan checkout pada produk gadget ataupun smartphone ya. Nah jadi makanya di sini aku buat websitenya itu yang berbentuk ataupun yang menjual produk-produk handphone. Oke, kita sudah masuk ke platform e-commerce-nya. Kemudian kita cari. Nah jadi sebelumnya aku juga udah buat produk baru ya di modul e-commerce-nya, yaitu handphone Google Pixel. Nah, jadi di sini kita akan simulasikan membeli produk ini teman-teman, yaitu Google Pixel 7 Pro. Dan kita buka tuh detail dari produknya. Nah, jadi di sini teman-teman tampilannya. Nah, jadi ini kurang lebih sama ya, ataupun mirip dengan e-commerce dari e-commerce yang besar ya, seperti Shopee ataupun Tokopedia. Dan di sini aku juga udah buat produk variannya. Nah, jadi ada storage, ada yang 12128, kemudian ada yang 12256, ini RAM-nya ya teman-teman. Kemudian ada juga yang RAM 12, kemudian yang storage-nya yang 512 GB. Dan ini jika kita pilih ini maka harganya akan terupdate otomatis, dimana di sini akan bertambah sebanyak 2 juta karena kan ini berbeda ya dengan storage sebelumnya. Dan untuk varian colornya juga aku udah buat beberapa. Ini ada yang putih, silver, kemudian juga yang black. Nah, namun di sini aku belum update warnanya teman-teman. Jadi ini untuk sebagai contoh aja dimana kita akan mensimulasikan checkout pada produk gadget Google Pixel 7 Pro. Oke, langsung aja. Di sini aku mau pilih yang varian ataupun storage yang 512. Oke, kita klik yang ini, kemudian kita pilih yang warna silver misalnya. Nah, di sini teman-teman perhatikan juga ya, di sini kan ada only one unit left in stock. Berarti ini stoknya hanya tinggal satu lagi. Jadi kalau kita pilih mau beli 2 maka otomatis nggak akan bisa kita lanjutkan untuk transaksinya. Oke teman-teman, langsung aja kita klik button buy now. Oke, kita tunggu dan ya kemudian kita akan di-direct ke tampilan ini teman-teman, dimana kita harus memasukkan address ataupun alamat yang nantinya akan berfungsi ataupun berguna untuk pengiriman barang ataupun delivery. Kemudian ini kita isi aja file-nya. Ini kita isi random aja karena ini kan hanya sebagai contoh aja. Ini company name misalnya, kemudian ini kalau nggak salah yang bagian text identify apa gitu, pokoknya ini bagian pajak, tapi ini kita skip aja, kita kosongkan. Kemudian ini street and number jalannya, misalnya kita buat jalan baru nomor 2. Ini alamat yang kedua, misalnya jalan lama nomor 1. Kemudian city-nya kita pilih misalnya Medan. Ini zip kode, itu kode pos, kita buat Aceh aja. Kemudian country kita pilih misalnya Indonesia, kemudian provinsinya Sumatera Utara. Oke, kemudian kita klik next. Kita tunggu, kemudian kita diarahkan untuk ngecek ulang ya apakah sudah benar itu alamatnya. Oke, ini misalnya sudah, kita confirm aja. Oke, nah kemudian di sini kita akan diarahkan untuk pay with,
dimana ini sudah masuk di confirm order. Oke, kita tunggu, di sini masih loading ya teman-teman. Oke, jika sudah, maka kita bisa klik button Pay Now. Kita klik. Nah, berikutnya akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Setelah kita klik Pay Now tadi ya, maka akan muncul order SO0052, dimana di sini berisikan mengenai payment information. Nah, jadi tadi kan kita pilih metode pembayarannya yang wire transfer. Nah, jadi wire transfer itu merupakan transfer antar bank. Nah, jadi di sini aku udah buat juga tadi untuk bank account-nya, itu Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Ini nomor rekeningnya dengan atas nama Eransel. Oke, kemudian di sini kita coba cek ya di yang web browser satu lagi yang sebagai pemiliknya. Kita cek di e-commerce, kemudian kita cek order, kita lihat apakah sudah masuk ordernya, dan kita hapus yang tag confirmed-nya. Oke, nah teman-teman perhatikan di paling atas ini udah berhasil, ya udah masuk dari transaksi yang sebelumnya dari admin. Nah, kita cek di sini, kita buka dokumennya. Oke, nah jadi ini customer-nya Armin ya teman-teman. Berarti order dari si Armin sudah berhasil masuk ke kita sebagai penjual. Nah, langkah selanjutnya kita confirm aja. Nah, di sini juga kalau kita perhatikan ya, kita cek di My Account, ini bakalan muncul juga terdokumentasi ya di akun si Armin. Nah, di bagian sales order, nah jadi di sales order ini adalah order yang dilakukan tadi ya di website Eransel. Oke, kita kembali ke yang tadi. Nah, jika sudah seperti ini, nah ini kan udah bisa kita kirim teman-teman. Tapi kita buat create invoice dulu, dimana nanti invoice-nya akan kita kirim ke admin ya, supaya dibayar. Kita klik aja create invoice-nya. Kemudian nanti akan muncul smart button ini ya teman-teman. Kita coba klik invoice-nya. Nah, di sini kan statusnya masih draft, belum terpost. Jadi kita confirm aja. Kita klik button confirm-nya. Oke, dan ini coba kita cek juga ya teman-teman, apakah invoice-nya sudah masuk. Nah, ini invoice-nya udah masuk teman-teman, invoice dan bills. Nah, jadi di sini kita perlu bayar. Di sini juga statusnya masih waiting for payment. Coba pay now. Oke, misalnya ini kita tunggu, ini masih loading ya teman-teman. Oke, mungkin kita coba langsung aja, langsung pay now. Kita klik. Ini mungkin prosesnya agak lama ya teman-teman. Kita kembali aja ke ini. Nah, jadi jika sudah dibayar ya sama admin tadi, kemudian nanti statusnya supaya bisa paid, status paid pada dokumen invoice ini, kita klik yang register payment. Oke, yang ini masih loading ya. Create payment.
Oke, kita tunggu. Nah, di sini status dokumen ini sudah paid, sudah terbayar, berarti si admin sudah bayar dan sudah kita konfirmasi ya. Kemudian kita kembali ke SO-nya, sales order. Nah, dimana setelah kita berhasil melakukan konfirmasi pembayaran dari customer si admin, maka kita sudah bisa melakukan pengiriman barang, teman-teman. Kita pilih yang Smart Button Delivery-nya. Oke, ini teman-teman, kemudian di sini statusnya masih ready, berarti kita validate. Oh, di sini juga demand-nya permintaannya 1, yang reserve-nya juga 1. Berarti ini sudah sesuai ya teman-teman. Kemudian kita klik button validate-nya aja. Nah, di sini juga tadi udah berhasil kita bayar ya, kita sebagai user. Nah, teman-teman, di sini statusnya sudah paid. Berarti kita sudah berhasil membayar. Nah, setelah kita bayar kan tadi kita misalkan sudah dikonfirmasi sama penjual. Oke, ini kita apply. Oke, jika sudah seperti ini maka berarti barangnya sudah bisa kita kirim karena statusnya sudah done. Kita kembali ke sales ordernya. Dan kemudian kita cek teman-teman di menu order. Kita lihat di sini statusnya, invoice statusnya sudah fully invoice, berarti ini sudah terbayarkan dan customer tinggal menunggu barang datang ke alamatnya, teman-teman. Oke, baik. Oke, nah jadi untuk simulasi checkout menggunakan website e-commerce dari Airline Cellphone kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, jadi memang caranya kurang lebih sama ya, kayak ya kita transaksi pada umumnya di e-commerce brand lain, di Shopee misalnya, ataupun Tokopedia. Oke, baik, mungkin cukup sekian aja video kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.